Pernah nggak kamu dengar istilah One World Order, gagasan tentang satu dunia, satu sistem, dan satu tatanan global? Tapi sebenarnya ini konsep kerjasama atau kontrol. Mari kita bongkar satu persatu. Kita bongkar One World Order versi pertama dalam sudut pandang netral. Nah, kalau kita bicara One World Order, sebenarnya kita sedang berbicara tentang dunia yang makin dan saling terhubung, di mana ekonomi satu negara bisa mempengaruhi negara lain dalam hitungan jam. Internet membuat manusia dari benua berbeda bisa berbicara dalam satu layar yang sama. Perdagangan tidak lagi dibatasi jarak, barang, jasa, dan ide bergerak lintas negara setiap hari. Isu seperti iklim, kesehatan, dan teknologi tidak lagi jadi urusan satu bangsa saja, tapi dibahas secara global, di mana kita hidup di era jaringan dunia, bukan lagi negara berdiri sendiri, melainkan sistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Ini fakta, bukan teori, dan saat ini sedang terjadi perlahan-lahan. Kedua, One World Order dalam sudut pandang tata dunia. One World Order bukan bicara soal satu penguasa, tetapi tentang koordinasi global. Karena ketika masalah sudah berskala dunia, penanganannya pun sering tidak bisa lagi dilakukan sendirian. Muncullah standar internasional, lembaga-lembaga dunia, dan berbagai kesepakatan lintas negara yang mencoba menyamakan aturan main. Tujuannya biasanya sederhana, menjaga stabilitas, memperkuat kerjasama, dan mengurangi resiko global yang dampaknya bisa menular kemana-mana. Contohnya terlihat saat pandemi, krisis ekonomi, atau ketika konflik regional mulai mempengaruhi kawasan lain. Nah, di titik ini dunia tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan mencoba merespon bersama. Ini bukan berarti satu pemerintah dunia, tapi arah ke regulasi global yang makin kuat. Versi ketiga yaitu adalah versi konspirasi. Dalam hal ini, sebagian orang mengaitkannya dengan gagasan tentang satu pemerintahan global, satu sistem kontrol, satu mata uang digital, dan satu pusat data raksasa yang bisa memantau segalanya. Narasi ini melihat arah dunia sebagai proses pemusatan kekuasaan, di mana keputusan makin terpusat dan ruang gerak individu dianggap makin sempit. Memang tidak semua klaim di wilayah ini akurat. Sebagian dibesar-besarkan, sebagian lagi lahir dari ketakutan. Tapi di balik itu semua, ada juga pertanyaan yang layak dipikirkan tentang privasi, tentang kontrol data, tentang batas kekuasaan sistem. Jadi fokusnya bukan sekadar percaya atau menolak, melainkan tetap berpikir jernih, memeriksa fakta, dan menjaga sikap kritis. Versi keempat adalah versi spiritual. Dalam sudut pandang spiritual, pembahasan tentang One World Order ini tidak lagi hanya soal sistem, tapi soal jiwa manusia. Sebagian pandangan rohani melihat bahwa ketika sistem dunia menjadi terlalu terpusat, terlalu seragam, dan terlalu cepat, manusia justru beresiko kehilangan arah batinnya. Segalanya tampak rapi, semua terstandar, semua sinkron, tapi di dalam dirinya bisa aja kosong. Karena kesatuan sistem tidak selalu berarti kesatuan jiwa. Manusia ini bukan bagian dari mesin global. Manusia punya nurani, punya kehendak, punya kebebasan memilih, dan punya relasi pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya One World Order bisa dibaca sebagai kemajuan, tapi juga bisa dibaca sebagai ujian. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Sadar informasi yang kita terima, sadar nilai yang kita pegang, sadar arah hidup yang kita pilih. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menentukan jiwamu, melainkan keputusanmu, dan saat hidup di dalam dunia. Jadi gimana menurut kamu, guys?